Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan nama saya Nur Aziza. Saya Falan Alhamdi. Dan saya Afisha Angelina. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan presentasi proyek akhir kami di semester 4 ini, yang mana kami mengangkat sebuah studi kasus yaitu perancangan sistem CRM berbasis web untuk optimalisasi manajemen pelanggan dan otomatisasi penjualan di supermarket Hawaii. Baiklah, langsung saja di sini rekan saya Fadlan Alhamdi akan menampilkan hasil web yang telah kami buat selama lebih kurang dalam 2 bulan terakhir ini. Baik, selanjutnya pada halaman utama di sini terdapat sebuah header yang dimana di sini ada sebuah lokasi dan di sini ada sebuah halaman untuk chat. Dan di sini terdapat ada 5 icon. Yang pertama ini untuk sebuah profile. Jadinya di sini ada sebuah chart atau keranjang. Dan di sini ada sebuah icon untuk ke bagian promo. Jadinya di sini ada seperti icon untuk notifikasinya seperti ini. Dan selanjutnya di sini ada sebuah riwayat pesanan yang dipesan oleh seorang customer, akan otomatis produknya akan masuk otomatis produknya akan masuk ke halaman ini. Selanjutnya di bagian bawahnya terdapat sebuah banner. Banner ini itu berupa promo-promo yang diberikan oleh sebuah supermarket Hawaii. Selanjutnya di bawah bagian banner terdapat kategori. Di sini ada beberapa menu seperti governance, bahan baku, produk bayi dan anak, produk kecantikan dan kesehatan, rumah tangga, otomotif, alat tulis kantor, makanan ringan, dan minuman. Selanjutnya di bagian bawah kategori terdapat sebuah rekomendasi produk pilihan hari ini atau bisa dibilang sebagai halaman rekomendasi untuk pelanggan. Di sini terdapat produk Indomie, Aqua, Sunlight, kentang, nugget, susu, beras, minyak goreng, es krim, dan lain-lain. Dan selanjutnya di bagian footernya, di sini terdapat sebuah FAQ. Selanjutnya di sini ada pengaduan pelanggan dan di sini ada kontak asnya. Dan di sini ada sebuah sosial medianya mulai dari Twitter, Facebook, Instagram, dan TikTok. Dan saya di sini ada sebuah lokasi yang ada di Pekanbaru. Selanjutnya untuk bagian produknya. Di bagian produk ini kami membuat sebuah tampilan produk ini yang dimana dia akan memunculkan gambar, judul nama produknya dan harganya. Dan di sebelah sini terdapat sebuah keranjang atau bisa dibilang sebagai tempat untuk kita membeli. Itu di sini ada button keranjang dan button beli langsung. Dan di sini di bawahnya terdapat konten detail atau istilahnya sebuah detail dari produknya, yaitu Indomie goreng dengan kondisi baru, misalnya minimal pesan 1 buah dan kemasannya 85 gram. Sini ada manfaatnya dan cara penyajiannya. Selanjutnya ketika kita melakukan klik keranjang atau beli, otomatis dia akan muncul sebuah notifikasi produk Indomie goreng jumbo berhasil ditambahkan. Selanjutnya itu bagian fitur chat. Di bagian fitur chat ini atau bisa disebut customer service-nya, di bagian fitur chat ini bisa kita mencoba menanyakan jumlah produk atau jumlah produk, berapa lama pemesanan, dan melacak pesanan berada di mana. Di sini saya akan mencontohkan dengan chat halo terlebih dahulu. Di sini akan muncul seperti chat customer, dan di sini customer bisa melihat atau menanyakan
apa yang ingin ditanyakan. Di sini ada seperti status pesanan, promo terbaru, kebijakan pelanggan, info produknya, dan lain-lain. Bagian status pesanan di sini dia akan mencoba menanyakan atau memasukkan riwayat riwayat pesanan atau nomor pesanan Anda. Jika tidak kita tanyakan, dia akan otomatis menanyakan produk yang lain. Begitu seterusnya dengan produk promo terbaru. Ya, sama seperti itu, dia akan selalu delay terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya customer tidak menanya, dia akan langsung ke bagian respon cepatnya. Selanjutnya untuk bagian keranjang ya. Di bagian keranjang belanja ini, ketika customer memasukkan produk tadi ke dalam keranjang, di sini otomatis akan muncul sebuah produk yang sudah ditambahin, yaitu dengan nama Indomie goreng jumbo dengan harganya 3.500, cuma di sini nggak tahu. Tapi ketika kita melakukan belanja produk checkout, di sini dia akan masuk ke halaman tampilan checkout. Yang di sini berupa ada alamat pengiriman yang bisa kita ubah seperti ini, ada alamat rumah, kantor, dan rumah orang tua sebagai contohnya. Dan selanjutnya di sini ada metode pengiriman. Metode pengiriman ini terbagi dua, yaitu reguler dan express. Selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini ada pilihan lagi. Misalnya customer ingin membayar lewat GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link atau Kris, QRIS. Selanjutnya untuk bagian pembayaran transfer bank bisa memilih bagian pembayaran virtual, BCA virtual account, Mandiri virtual account, BRI, BNI, Permata, Chip Niaga virtual account. Selanjutnya bisa juga customer memilih COD, bayar di tempat, atau bisa dibilang bayar langsung. Selanjutnya di sini ada sebuah konten, yaitu ringkasan pesanan yang customer beli, yaitu di sini dapat kita lihat ada beras, yaitu jumlahnya 1, harganya sekian, dan untuk selanjutnya di Indomie jumlahnya ada 2 dan harganya 7.000. Nanti muncul di bagian deskripsinya, yaitu jumlah produknya, kita lihat ongkirnya, biaya langganan, dan vouchernya. Ketika kita klik belanja sekarang atau bayar sekarang, dia akan muncul notifikasi pesanan berhasil. Ketika kita klik lihat detail pesanannya, dia akan masuk ke dalam halaman rincian pesanan. Dan di dalam rincian pesanan itu, di sini ada sebuah alamat pengirimannya. Jadi di sini ada produk yang dipesannya, dan di sini ada jumlah atau harga yang dibeli oleh customer, dan di sini ada totalnya. Selanjutnya selanjutnya itu di riwayat pesanannya, ketika customer tadi sudah melakukan belanja, dia akan otomatis masuk ke bagian riwayat pesanan. Dapat kita lihat di sini pesanannya selesai. Ketika kita klik, dia akan muncul ke riwayat pesanan tadi. Bagian notifikasinya, di bagian notifikasi ini, di sini ada seperti diskon spesialnya dengan muncul pop-up, konten pop-up. Di sini ada syarat dan ketentuannya. Begitu juga dengan ini, untuk pesanannya, di sini bisa kita lihat ada kayak nomor pesanannya berapa, nomor pesanannya apa, atau jasa kirimnya apa, dan nomor resi dan estimasi biaya. Di sini selanjutnya ada sistem pemeliharaannya. Di sini dia akan memberitahu notifikasi kepada customer jika setiap waktu pemeliharaan Sabtu kemarin pukul jam 22.00 hingga jam 02 pagi itu terjadi pemeliharaan sistem. Dan di sini ada pengingat untuk customer jangan sampai ketinggalan flash sale atau produk elektro terbesar seperti produk-produknya. Ini deh. Jadi di sini promo dan diskon terbaru. Di bagian promo diskon terbaru terdapat sebuah flash sale
dengan memunculkan cara ketentuannya. Jadi untuk voucher cashback-nya sini dapat kita lihat. Dan seperti lainnya, selanjutnya di bagian FAQ-nya, di bagian FAQ ini pelanggan atau customer bisa menanyakan di bagian halaman FAQ seperti misalnya apakah bisa belanja secara online, nanti di bawahnya ada jawabannya, saja untuk tersedia layanan antarnya dan seterusnya. Dan selanjutnya untuk bagian pengaduan pelanggan, di sini pelanggan bisa mengadukan sebuah produk yang mungkin cacat atau gimana gitu, barang hilang atau gimana. Di sini nanti akan ada form sebuah pengaduan. Jadi ketika customer melakukan pengaduan, dia akan otomatis masuk ke bagian admin. Artinya selanjutnya untuk bagian profile usernya, dapat kita lihat di bagian profile user ini terdapat sebuah level membernya yaitu klasik. Dapat level membernya itu klasik dan poin rewardnya 1, jumlah transaksinya 17 dan total pengeluarannya 150. Sini terdapat settingan atau melakukan perbaikan atau update. Di sini ada alamatnya, di sini ada riwayat pesanan yang tadi yang sudah dia beli. Selanjutnya di sini ada pengaturan akun. Pengaturan akun ini dia akan menerima notifikasi promo dan notifikasi status pesanan atau berita artikel lainnya. Dan di bagian registernya, di bagian daftarnya terdapat sebuah tampilan seperti ini. Selanjutnya admin. Dan selanjutnya admin akan dijelasi oleh Nur Azizah. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman admin di mana kita akan dihadapi oleh dashboard. Nah, jadi dashboard ini merupakan ringkasan dari menu-menu lain berupa pendapatan, penjualan, produk, anggota, dan sebagainya. Bisa terlihat di bagian pendapatan hari ini, berarti itu diambil dari jumlah penjualan yang dilakukan pada hari itu. Kemudian ada total penjualan bulan ini, di mana total penjualan bulan ini tuh diambil dari keseluruhan penjualan yang terjadi pada Hawaii yang dirangkum pada 1 bulan terakhir. Kemudian ada produk stok kritis. Nah, itu tuh diambil dari ketersediaan produk yang sangat-sangat rendah di Hawaii. Kemudian ada anggota baru bulan ini. Jadi itu tuh merupakan untuk menampilkan berapa aja sih orang yang udah mendaftar di website Hawaii. Kemudian ada penjualan bulanan, di mana penjualan bulanan itu digunakan untuk menampilkan grafik tertinggi dari setiap bulan yang terjadi pada tahun tersebut. Kemudian ada pertumbuhan kota. Jadi pertumbuhan anggota itu digunakan untuk menghitung pertumbuhan anggota yang mendaftar ke Hawaii atau website Hawaii selama tahun tersebut. Kemudian ada distribusi produk per kategori, distribusi level membership anggota, dan juga di bagian bawah itu ada lanjut ke menu produk yang akan dijelaskan oleh Tisha. Oke, baik. Selanjutnya itu ada halaman produk, yang mana di sini terdapat card untuk tampilan produk itu sendiri, yaitu ada total produk, produk aktif, stok rendah, dan juga produk yang stoknya itu udah habis. Kemudian terdapat tabel yang mana berisikan kolom-kolom, yaitu ada gambar, nama produk, kategori, stok, harga, dan juga status. Kemudian si admin bisa melakukan aksi baik itu edit maupun hapus. Kemudian ada form untuk tambah produk, yang mana si admin bisa melakukan tambah produk dengan mengisi form yang sudah tertera pada form yang untuk tambah produk baru.
Kemudian si admin itu bisa melakukan filter, misalnya untuk cari produk. Nah, maka akan muncul tampilan dari apa yang dicari oleh admin. Kemudian untuk halaman pelanggan, nah sama juga itu terdapat card, yaitu ada level-level membership, yaitu ada classic, membership silver, gold, dan juga platinum. Kemudian terdapat tabel yang berisikan kolom-kolom, yaitu ada ID, nama, email, telepon, membership, baik itu classic, silver, platinum, ataupun gold. Kemudian terdapat status dari si pelanggan dan total transaksinya, kemudian sejak kapan si pelanggan itu bergabung. Dan bisa juga melakukan aksi edit maupun hapus. Dan juga terdapat form untuk tambah pelanggan baru. Oke, next. Selanjutnya ada menu untuk penjualan. Hari ini, bulan ini juga, dan total keseluruhan penjualan. Selanjutnya ada tabel, yang mana terdapat kolom ID transaksi, produk, jumlah, total, metode pembayaran, dan juga tanggal. Nah, oleh Nur Aziza. Oke, selanjutnya itu ada loyalty. Jadi loyalty itu digunakan untuk memanajemen loyalty yang bakalan diberikan oleh customer. Dimana pertama itu ada classic member, silver member, gold member, dan platinum member. Jadi setiap loyalty itu memiliki kriteria masing-masing dan promo yang diberikan. Misalnya ada perubahan untuk setiap member, pasti bisa diedit, dihapus, maupun ditambah nantinya. Next. Selanjutnya itu ada laporan, menu laporan, di mana di laporan itu digunakan untuk menampilkan laporan penjualan pada tiap bulannya atau hariannya atau minggu atau tahunan. Dan di sana terdapat card di mana kita bisa melihat total penjualan, total transaksi, rata-rata transaksi, dan produk apa sih yang terlaris pada Hawaii itu sendiri. Dan ketika kita lihat di bawah, itu terdapat juga grafik untuk melihat tren penjualan bulanan, jumlah transaksi bulanan, dan juga di bagian bawah kita bisa melihat atau mengunduh laporan lengkap dari penjualan kita. Selanjutnya itu ada keluhan dan layanan. Jadi di bagian keluhan dan layanan ini digunakan untuk memanajemen masukan dari pelanggan, baik itu keluhan, kritikan, saran, dan sebagainya. Ketika kita lihat di bagian kanan itu ada bagian belum dibaca. Ketika kita klik itu bisa kita atur ke bagian sudah dibaca atau sudah dikerjakan, diproses, dan sebagainya. Kalau misalnya permasalahan yang dihadapi itu sangat kritis, kita bisa mengirimkan email dari email yang terdaftar di pelanggan secara otomatis. Next. Oke, baik. Selanjutnya itu ada halaman promo, yang mana si admin bisa menambahkan promo terbaru dengan klik button tambah promo baru dengan tampilan seperti ini. Next, kemudian terdapat tabel untuk promo tersebut, yaitu terdapat kolom gambar, nama produk, harga awal, diskon, harga promo, masa berlaku. Dan si admin bisa melakukan aksi baik itu edit maupun hapus. Dan juga terdapat card, itu total produk promo, diskon tertinggi, terus ada produk promo terlama, dan itu terakhir ada promo terpendek.
dan juga bisa melakukan filter. Oke, dan selanjutnya juga bisa memilih untuk bulan dan tahun dan urutkan. Oke, selanjutnya halaman artikel yang mana terdapat button tambah artikel baru. Jadi si admin bisa menambahkan artikel terbaru dengan mengisi form-form yang ada di halaman artikel baru tersebut. Kemudian terdapat tabel yang berisikan yaitu gambar, judul artikel, penulis, kategori, tanggal publish, dan bisa melakukan aksi edit dan hapus. Dan juga terdapat card total artikel saat ini dan artikel terbarunya, terus artikel terlama dan kategori terbanyak. Dan juga bisa melakukan filter. Mungkin sekian hasil presentasi proyek akhir kami pada mata kuliah pemrograman firmware kelanjutan. Apabila ada kesalahan, bakalan kami perbaiki di kemudian hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.